Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, sahabat, bertemu lagi dengan Inyi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik supaya BBM mobil menjadi irit. Banyak pengguna mobil yang mengeluhkan bahwa mobilnya terasa boros, maka dilakukanlah berbagai teknik bagaimana supaya mobilnya menjadi irit dalam mengkonsumsi BBM. Apalagi sangat sekarang ini dengan adanya wacana revisi Perpres Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang pembatasan kapasitas mesin untuk menerima subsidi BBM. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan ketika kita ingin membuat konsumsi BBM mobil kita menjadi lebih irit. Namun harus diketahui, setiap teknik yang kita ambil yang membuat BBM kita jadi irit, semuanya mempunyai konsekuensi atau resiko terhadap tindakan yang kita ambil tersebut. Misalnya dengan gaya mengemudi, menjaga RPM atau putaran mesin di kondisi tertentu atau di posisi tertentu. Misalnya menjaga RPM di 2000. Apakah mobil menjadi irit? Irit. Tapi resikonya apa? Resikonya adalah kita akan terlambat sampai ke tujuan. Resiko yang lebih berbahayanya karena kita fokusnya menjaga RPM mobil kita, maka konsentrasi kita melihat ke indikator RPM. Nah, di sini lebih berbahaya lagi, bisa-bisa terjadi kecelakaan. Kemudian ada lagi yang berusaha menjadikan mobil lebih irit, yaitu dengan merekayasa komponen yang ada pada mesin mobil kita. Berkaitan dengan cara irit, dengan merekayasa komponen yang ada pada mesin mobil kita ini, juga banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara memodifikasi sensor IAT. Pada umumnya untuk mobil injeksi dilengkapi dengan yang namanya sensor IAT ini, intake air temperatur, atau sensor yang mengatur suhu udara yang berada di dalam mesin. Adapun fungsi alat ini adalah untuk mendeteksi suhu udara yang ada di dalam ruang mesin, dan melalui alat ini data yang diperoleh lalu dikirim ke ECU. Lalu ECU akan memerintahkan ke injektor untuk menyemprotkan bensin sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data yang dikirim oleh sensor IAT tadi. Kalau suhu yang dilaporkan oleh IAT ternyata tinggi, maka ECU akan memerintahkan injektor untuk mensemprotkan bensin yang lebih banyak. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau IAT melaporkan suhu udara pada mesin ternyata rendah, maka ECU akan memerintahkan injektor untuk mensemprotkan bensin yang lebih sedikit. Adapun cara yang dilakukan dengan memodifikasi sensor IAC ini adalah dengan mengganjal slot IAC-nya memakai karet. Apakah ini akan membuat mobil menjadi irit? Jelas. Dengan melakukan ini mobil Anda akan menjadi irit. Kenapa?
Karena sensor IAT melaporkan kepada ECU tidak berdasarkan fakta yang terjadi di ruang mesin. Karena suhu udara yang ada dalam ruang saringan udara tidak bisa diserap secara utuh oleh sensor IAT ini. Semestinya sensor IAT melaporkan ke ECU bahwa suhu udara yang ada dalam saringan udara dalam kondisi tinggi. Namun karena slot sensor IAT ini tidak masuk sepenuhnya ke ruang saring udara, maka sensor IAT ini akan mendeteksi suhu udara yang ada dalam ruang mesin tidak seperti suhu yang sesungguhnya. Atau data yang diterima oleh IAC ini suhu dalam ruang mesin lebih rendah daripada yang terjadi sebenarnya. Sehingga sensor IAT melaporkan kepada ECU bahwa suhu mesin dalam keadaan rendah, maka ECU akan memerintahkan kepada injektor supaya menyemprotkan bensin kepada injektor dengan lebih sedikit. Maka yang perlu sekali dipahami sahabat ya, bahwa BBM atau bensin itu fungsinya bukan hanya satu-satunya sebagai bahan bakar, tapi yang lebih penting diketahui lagi, di samping sebagai bahan bakar, BBM atau bensin adalah berfungsi sebagai pendingin terhadap mesin mobil kita. Maka yang terjadi apa? Ketika mobil kita dalam kondisi panas, ternyata sensor IAC melaporkan ke ECU kondisinya dingin, lalu disemprotkan bensin secara sedikit, maka akibatnya mesin mobil kita akan sangat panas. Bayangkan kalau ini terjadi terus-menerus. Semestinya mesin mobil itu normalnya berada di suhu di bawah 82 derajat Celcius. Sebab kalau suhu mesin sudah mencapai 82 derajat Celcius, maka termostatnya akan membuka untuk menyalurkan sirkulasi air radiator. Coba bayangkan kalau mesin mobil kita terlalu panas, bisa-bisa termostatnya tidak pernah tertutup karena mesin mobil kita suhunya berada di atas 82 derajat Celcius. Maka bagi Anda yang sayang terhadap mobilnya, langkah dengan melakukan modifikasi terhadap sensor IAT bukanlah merupakan solusi yang terbaik, karena itu akan berisiko sangat besar terhadap kondisi mesin mobil Anda. Bisa-bisa secara tiba-tiba mesinnya menjadi jebol karena overheat. Kalau saya, agar mobil menjadi irit gampang saja. Ketika kita pergi bekerja memakai Suprapit, itu bensinnya 1 liter bisa mencapai jarak tempuh 40 sampai 45 kilometer. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan urusannya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.